Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi akramana bidinina wa mana alaina bi risali nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dalla zilla wa zalla au adlima au udrama au ajsala yusra alayya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita semua bisa istiqomah mengikuti kajian bulanan yang kita selenggarakan dan semoga kajian ini menambah selain bekal ilmu kita juga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu harapannya setelah itu akan memperbaiki hidup kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kelanjutan dari materi sebelumnya, kita pada hari ini akan membahas masih terkait dengan masalah akidah, yaitu terkait dengan masalah hidayah dan dalalah. Ini adalah masalah yang sangat penting. Kenapa masalah hidayah dan dalalah ini sangat penting? Karena ini menyangkut kita masing-masing. Ya, menyangkut kita masing-masing. Nah, kita ini baik dan buruk itu seringkali kalau kita tidak paham konsep hidayah dan dalalah, akhirnya menyalahkan seolah-olah apa yang kita alami atau apa yang kita lakukan ini seolah-olah bagian dari takdir. Ya. Padahal apa yang sebenarnya kita lakukan termasuk pilihan-pilihan hidup kita itu adalah pilihan kita. Nah, karena itu disinilah pentingnya kita perlu memahami supaya nanti kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita bisa melakukan introspeksi, muhasabah, lalu kemudian kita memperbaiki diri. Termasuk diantaranya kalau kita menghadapi orang lain, ya, apakah nanti istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita. Maka materi ini penting, ya, agar kita kemudian paham konstruksi pemikirannya, lalu kemudian bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita. Nah, ini poinnya. Nah, mungkin kita sudah tahu yang namanya hidayah dan dalalah itu. Hidayah itu apa? Hidayah itu pengertiannya adalah petunjuk. Lawannya hidayah itu adalah dolal yang artinya apa? Kesesatan. Ya, itu makna secara harfiah dari kata hidayah dan dalalah. Nah, hidayah itu artinya petunjuk kepada Islam. Itu secara syar'i. Jadi hidayah itu artinya apa? Petunjuk kepada Islam. Jadi ketika kita memeluk Islam itu berarti kita mendapatkan hidayah. Ketika kita bisa menjalankan syariat Islam itu berarti kita mendapatkan hidayah. Itu namanya petunjuk kepada Islam. Nah, sebaliknya, ya, jadi di sini hidayah itu juga berarti apa? Memeluk Islam. Hidayah itu juga berarti meninggalkan kekufuran dan
kesesatan. Itu makna hidayah. Artinya ketika kita mendapatkan hidayah, itu berarti kita mendapatkan petunjuk untuk memeluk Islam, untuk taat, untuk terikat dengan hukum Islam. Itu namanya hidayah. Ya. Nah, dolalah itu juga berarti kesesatan dan kekufuran, lawan dari hidayah, itu dolalah. Ya, nah ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita sudah paham hidayah dan dalalah. Hidayah tadi artinya petunjuk kepada Islam. Kita bisa taat, kita bisa ibadah dan sebagainya, itu berarti kita mendapatkan hidayah. Ya. Sebaliknya kalau kita maksiat, kita tidak taat, bahkan kemudian sesat sampai akhirnya murtad dan kafir, maka itu berarti sebaliknya, yang namanya dolalah. Nah, ini ya, namanya dolalah. Nah, sekarang pertanyaannya, hidayah dan dolalah itu siapa yang menciptakan? Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, nanti kita akan lihat di sini. Di dalam Al-Qur'an, Allah itu berfirman begini, ini firman-Nya Allah. Ya. Jadi Allah menyatakan fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Itu firman-Nya Allah. Jadi sesungguhnya Allah itu menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, itu surat Fatir ayat 8. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah menyatakan famanihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa saja yang mendapatkan hidayah, maka sesungguhnya dia mendapatkan hidayah untuk dirinya sendiri. Dan siapa saja yang tersesat, sesungguhnya dia menyesatkan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang pertama surat Fatir. Ya. Dan ayat-ayat yang sejenis itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali. Ya, ayat-ayat seperti ini banyak sekali semua. Yang intinya adalah hidayah dan dalalah itu adalah hak prerogatifnya siapa? Allah. Jadi ayat yang pertama tadi, yaitu surat Fatir ayat 8, itu menjelaskan bahwa seolah-olah yang namanya hidayah dan dalalah itu adalah hak prerogatifnya Allah. Tidak bisa tidak bisa ditukar, tidak bisa istilahnya itu nggak bisa digantikan. Tapi kalau kita membaca ayat yang kedua, itu sebaliknya. Karena ayat yang kedua itu seolah-olah menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya hidayah itu adalah urusannya manusia. Dolalah juga urusannya manusia. Jadi manusia itu bisa mendapatkan hidayah. Pada saat yang sama manusia juga bisa mendapatkan dolalah. Jadi kalau dia mendapatkan hidayah berarti hidayah itu untuk dirinya sendiri. Kalau dia tersesat, dia juga menyesatkan dirinya sendiri. Nah, kalau kita membaca dua ayat seperti ini, bingung nggak? Ya, bingung. Karena yang satu mengatakan Allah yang memberi hidayah dan dolalah, yang satu mengatakan manusia yang mendapatkan hidayah dan dalalah itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara kita memahami supaya kita nggak bingung? Nah, ini poinnya. Ya. Jadi cara kita memahami kedua ayat tadi, dan ayat-ayat sejenis itu banyak sekali, bukan hanya dua. Ayat sejenis tadi itu banyak sekali. Cara memahaminya begini. Jadi maksud firman Allah di dalam surat Fatir ayat 8 itu dan ayat-ayat yang sejenis adalah Allah lah yang sebenarnya menciptakan hidayah dan dolalah kepada manusia. Ya. Jadi maksudnya surat Fatir maupun surat yang sejenis artinya yang bunyinya kayak begitu.
Ya, fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Yang bunyinya seperti tadi. Di mana hidayah dan dalalah itu disandarkan kepada Allah. Di mana hidayah dan dalalah itu dinisbatkan kepada Allah. Bagaimana cara kita memahami ayat seperti ini? Maka jawabannya, memahami ayat seperti ini maksudnya adalah berarti Allah itulah yang menciptakan hidayah dan dalalah. Nah, ini poinnya. Itu maksud dari surat Fatir ayat 8 maupun surat yang sejenis. Nah, jadi ibaratnya begini, Bapak Ibu. Ini ada hidayah, ada dalalah. Hidayah dan dalalah sama-sama Allah yang menciptakan. Sama seperti laki dan perempuan itu sama-sama Allah yang menciptakan, betul? Nah, kemudian ketika hidayah dan dalalah itu sama-sama Allah yang menciptakan, pertanyaannya, bagaimana hidayah dan dalalah yang Allah ciptakan tadi itu sampai kepada manusia? Itu kan perkara lain. Paham ya? Jadi Allah menciptakan hidayah dan dalalah itu satu hal. Tapi hidayah dan dalalah sampai kepada manusia itu hal lain. Paham ya? Nah ini. Jadi jangan dikira kalau Allah menciptakan hidayah dan dalalah berarti otomatis Allah yang menyesatkan, Allah yang memberikan petunjuk. Jangan begitu cara memahaminya. Tapi maknanya adalah Allah itu menciptakan hidayah, Allah itu menciptakan dalalah, titik, sampai di situ. Sampai di sini paham ya? Baik. Sekarang setelah Bapak Ibu memahami konteks surat Fatir ayat 8 seperti tadi, maka kemudian kita kembali kepada surat Yunus ayat 108. Faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dhalla fa inna ma yadillu 'alaiha. Jadi setelah Allah menciptakan keduanya, maksudnya hidayah dan dalalah tadi, manusia itu harus mencari dan menemukan sendiri. Jadi kalau ditanya, siapa yang mencari dan menemukan hidayah dan dalalah yang sudah Allah ciptakan tadi? Manusia. Jadi Allah sudah menciptakan hidayah dan dalalah. Tugas manusia itu adalah mencari dan menemukan hidayah. Tadi itu tugas manusia. Karena itu, siapa yang menemukan hidayah, berarti dia mendapatkan hidayah untuk dirinya sendiri. Itu maknanya. Karena Allah sudah menciptakan hidayah, dalalah, terus manusia yang Allah ciptakan tadi mencari. Terus dia ketemu. Ketika dia ketemu, berarti dia ketemu hidayah itu untuk siapa? Dirinya sendiri. Itu makna ayat faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Nah, sebaliknya ketika dia ketemu dalalah, berarti dia menemukan dalalah itu juga untuk dirinya sendiri. Itu maksudnya. Ya, wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Jadi kalau orang itu tersesat, ya dia untuk dirinya. Berarti dia menyesatkan dirinya sendiri. Bukan karena Allah yang menyesatkan dia, tidak. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik. Ya, itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, di mana ikhtiar manusia, Bapak Ibu sekalian? Di mana ikhtiar manusia? Di dalam menentukan atau menemukan hidayah dan dalalah tadi. Nah, perhatikan sekarang. Dalam firman Allah yang lain, Allah itu berfirman begini. Wahadainahun najdain, dan kami telah tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Ya. Kami telah berikan kepada manusia itu dua pilihan. Gitu. Wahadainahun najdain. Kata Allah dalam surat Al-Balad ayat 10. Kemudian di dalam nas yang lain Allah menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, maka Allah memberikan ilham. Ya. Jadi itu terjemahannya kurang tepat. Fa'alhamaha, maka dia memberikan ilham kepada jiwa itu. Untuk apa? Fujuraha,
menjadi durhaka, wa taqwaha, dan menjadi takwa. Jadi sebenarnya Allah itu memberikan dua. Kita ini punya dua potensi. Potensi fujur dan potensi takwa. Potensi baik dan potensi buruk. Itu ada dua-duanya. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Jadi yang pertama tadi Allah menciptakan dua jalan. Yang pertama tadi ayat surat Fatir ayat 8 tadi Allah menyebutkan apa? Hidayah dan dalalah itu diciptakanlah Allah. Lalu kemudian Allah menciptakan dua jalan. Lalu kemudian manusia mencari. Berarti apa logikanya? Kalau manusia itu mencari hidayah lewat jalan hidayah, ketemu apa tidak? Ketemu. Kalau manusia itu mencari hidayah lewat jalan kesesatan, ketemu apa tidak? Tidak ketemu. Ya, nah ini. Karena sudah ada jalannya masing-masing. Dan manusia juga diberi potensial Allah untuk menjadi bertakwa dan menjadi durhaka. Dua-duanya diberi sama Allah. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang kita mesti pahami ya. Nah karena itu, kedua ayat di atas, surat Al-Balad ayat 10 maupun surat Asy-Syams, ya, ayat 8 tadi, itu memberi penjelasan pada kita. Apa? Allah itu telah memberikan dua pilihan pada manusia. Pertama, pilihan untuk menjadi baik, takwa. Kedua, pilihan untuk menjadi buruk. Itu dua-duanya sama-sama pilihan yang diberikan oleh Allah. Jelas? Baik. Kita lanjutkan. Nah, karena itu manusia, Bapak Ibu sekalian, dengan fitrah dan akalnya, manusia itu bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Loh, kenapa dengan fitrah dan akalnya begini? Ya, penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, yang namanya baik itu ada kalanya kita itu bisa menemukan kebaikan itu. Tidak harus mengerti ilmunya. Bahwa ini baik, kemudian kita pilih. Ya, tidak. Karena itu kadang-kadang kita bisa menemukan kebaikan tadi itu dengan fitrah. Apa fitrah itu? Misalnya contoh begini ya. Kalau Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu suka pahit apa suka manis? Suka manis apa suka pahit? Manis. Ya. Itu kalau ditanya kenapa Bapak Ibu suka pahit apa suka manis tidak suka pahit? Itu pakai ilmu nggak kira-kira? Atau pakai perasaan tadi dalam hati kita? Perasaan kan? Nggak usah pakai ilmu macam-macam ya. Kalau ditawari ini ada manis ada pahit, pasti kita akan pilih yang manis. Itu namanya fitrah. Ya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu ditanya, ya, dolim itu baik apa buruk? Buruk. Adil itu baik atau buruk? Baik. Pinter itu baik apa buruk? Baik. Bodoh itu baik apa buruk? Buruk. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana Bapak Ibu menilai tadi? Apakah pakai ilmu ataukah pakai perasaan? Perasaan. Itu namanya fitrah. Kenapa? Tidak ada orang yang suka bodoh, betul nggak? Coba kalau ada yang suka bodoh angkat tangan. Nggak ada kan? Nggak ada. Semua pengen disebut pinter. Ya, meskipun nggak pinter. Ya, semua pengen disebut pinter. Coba kalau dibilang siapa yang pengen disebut pinter, semua angkat tangan. Kalau yang pengen, siapa yang pengen disebut bodoh nggak mau angkat tangan. Artinya apa? Semua di antara kita nggak usah pakai ilmu, nggak usah pakai macam-macam. Ketika ditanya siapa, jadi ilmu itu, pinter itu baik apa buruk, semua akan mengatakan baik. Bodoh itu baik apa buruk, semua akan mengatakan buruk. Itu namanya fitrah. Fitrah manusia itu suka ya ilmu, tidak suka bodoh. Fitrah manusia suka adil dan tidak suka dolim. Jadi kalau kita dituduh kamu dolim, pasti marah. Nggak suka. Karena itu bertentangan dengan fitrah. Ya kan? Dan kita bisa menilai adil itu baik, dolim itu buruk, manis itu enak, pahit itu enggak enak. Itu tidak pakai ketentuan hukum syariat. Enggak pakai. Nah, itu namanya
kita menemukan tadi kebaikan-kebaikan tadi itu dengan menggunakan fitrah. Gitu loh. Ya, itu menggunakan fitrah. Nah, kedoliman itu adalah kawan dari kesesatan. Jadi kalau kita misalnya berbuat adil, nggak usah pakai ilmu, nggak usah pakai syariat, itu orang akan condong menyetujui, orang akan suka. Sebaliknya kedoliman, nggak usah pakai ilmu, orang akan membenci, orang nggak akan suka. Itu namanya fitrah. Paham sampai di sini? Baik. Nah, yang kedua, kita menggunakan akal karena akal itu harus diisi dengan pemahaman. Nah, akal yang diisi dengan pemahaman inilah yang nanti akan menentukan kita ini ketika bicara tentang hidayah, dolalah tadi, hidayah, oh ini loh hidayah. Contoh misalnya, ada orang memeluk agama yang lain. Bagi kita, karena ini pakai akal, pakai ilmu, maka tentu agama yang lain tadi itu bagi kita jelas salah. Ya kan? Nah, dalam hal ini kita tidak boleh menggunakan perasaan. Waduh, nggak enak saya. Bilang dia salah. Dia mak saya, bibi saya, bapak saya, saudara saya. Nah, atau tetangga saya, atau teman. Nah, itu kalau kita pakai perasaan. Tapi kalau kita pakai akal kita, maka kita akan mengatakan ini jelas. Karena menurut Islam, innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam surat Ali Imran ayat 85. Jadi siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falyuqbala minhu, maka agamanya enggak akan pernah diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Clear. Itu ilmu namanya, itu akal kita. Artinya akal kita bisa mengatakan begitu karena diinstal dengan ilmu. Ilmu apa? Syariat. Kalau yang pertama tadi, adil itu baik, dolim itu tidak baik, itu bisa menggunakan fitrah. Kalau yang kedua tadi, itu harus pakai ilmu. Nah ini yang kita mesti paham. Ya, jelas? Nah, dari sini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena itu maka kemudian dengan fitrah dan akal kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Gitu loh. Ya. Kemudian disinilah pentingnya Bapak Ibu, pentingnya belajar dan menggunakan akal dan fitrah untuk memilih dan menemukan kebaikan. Gitu loh. Nah, makanya tadi kan kita sudah ajari kan, cara untuk menemukan kebaikan itu ada 3 tadi itu ya. Ada yang terkait dengan mahiyah, ya, mahiyah itu tadi itu substansi atau esensi atau inti lah gitu ya. Contoh tadi itu pahit itu enggak enak, manis itu enak. Itu untuk menentukan ini baik, pahit itu enggak baik, manis itu baik, itu semuanya kita menggunakan, tidak harus ya dalam hal ini kita pakai ilmu syariat, tidak. Tapi kita bisa menggunakan fitrah tadi. Yang kedua, apa yang sesuai dengan, jadi ketika kita menentukan baik, itu kalau itu sesuai dengan fitrah manusia, kita akan baik. Dolim itu tidak baik karena nggak sesuai dengan fitrah manusia. Adil itu baik karena sesuai dengan fitrah manusia. Nah itu berarti untuk menentukan itu baik dan buruk tadi tidak menggunakan ketentuan syariat. Tapi ketika kita bicara soal, oh Islam ini harus kita peluk, karena kalau tidak Islam ini nanti urusannya panjang, surga neraka diterima dan tidak, itu harus pakai syariat. Tidak bisa pakai fitrah, tidak bisa pakai ya otak-atik akal, tapi harus dengan wahyu. Kalau kita pakai akal, akalnya diisi dengan wahyu. Nah itu poinnya. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, kita lanjutkan sekarang. Bapak Ibu sekalian, artinya dari sini kita itu kembali kepada persoalan hidayah tadi. Allah menciptakan hidayah dan dalalah. Lalu Allah memberi jalan, memberi pilihan, bisa baik, bisa buruk. Lalu manusia diberi tugas untuk mencari sendiri. Manusia sudah diberi oleh Allah fitrah dan akal. Maka dengan fitrah dan akalnya manusia kemudian mencari.
Ketika dia mencari jalannya benar, ketemu apa tidak? Ketemu. Ketika mencari jalannya tidak benar, ketemu apa tidak? Tidak ketemu, muter-muter dia. Ya kan? Nggak nyampe-nyampe. Nah, sekarang kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Kadang-kadang ada orang bilang, Allah itu nggak adil. Saya ini kan udah nyari muter-muter, nggak ketemu-ketemu. Lah salahmu, kamu nyarinya di mana? Ya kan? Nyari daya, nggak ketemu guru yang benar. Nyari daya, misalnya bukan di jalan hidayah. Ya, sekarang kan banyak, makanya ini hati-hati juga. Kalau ngaji ya, kalau mencari ilmu YouTube itu, Masya Allah. Ya, sosmed itu sekarang kan luar biasa banyaknya. Jadi kalau Bapak Ibu ngaji misalnya lewat YouTube, lewat sosmed, banyak sekali. Tapi juga begitu, kalau tidak punya filter, tidak punya saringan, tidak punya mindset yang benar, tidak punya standar, tidak punya patokan, kira-kira ngikuti YouTube, ngikuti medsos tadi itu tambah benar apa tambah keliru? Tambah keliru kalau tidak punya saringan. Tambah keliru kalau tidak punya mindset yang benar. Judulnya katanya mencari hidayah. Pertanyaannya ujungnya ketemu tidak? Belum tentu. Ya. Nah, di sini. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Allah itu Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil. Karena itu kalau Bapak Ibu cari hidayah nggak ketemu, jangan nyalakan Allah. Coba introspeksi. Jangan-jangan salah gurunya. Ya, jangan-jangan salah gurunya. Nah ini makanya kata Sayyidina Ali, a'rifu amman ta'khudhu dinakum. Kamu harus kenali, kamu itu ngambil agamamu itu dari siapa? Kenali orangnya. Itu a'rifu amman ta'khudhu dinakum. Itu penting. Ya. Makanya di sini tantangan kita sekarang dengan adanya YouTube, adanya sosmed itu di situ. Ngaji tambah gampang karena kita cukup dengan pegang HP bisa nyari konten apa saja, tapi belum tentu ya benar. Gitu loh. Kalau kita tidak tahu asal muasalnya, kalau kita tidak tahu atau kita tidak punya filternya tadi. Nah ini. Jadi Allah Maha Adil. Apa artinya? Allah itu ya tidak akan dolim kepada kita. Allah berfirman begini, wa marabbuka bidzallamin lil abid. Kata Allah dalam surat Fussilat ayat 46. Wa marabbuka, dan sekali-kali Tuhanmu tidaklah bidzallamin melakukan kedoliman lil abid kepada hambanya. Tidak akan. Siapapun hamba Allah nggak akan didolimi oleh Allah. Jadi karena itu kalau ada hamba itu yang tidak mendapatkan hidayah, jangan nyalahkan Allah. Berarti salahkanlah hamba itu sendiri. Ya, Allah nggak mau disalahin. Wong Allah sudah ngasih kok. Akal sudah dikasih. Ya, kurang apa coba? Pilihan sudah dikasih. Al-Quran sudah dikasih. Nabi sudah dikirim. Ya, kurang apa coba? Tinggal kita. Ya. Nah, tadi itu ketemu guru yang tepat yang akan bisa membimbing kita. Nah, di dalam firman-Nya yang lain Allah berfirman begini, innallaha la yadlimun nasa syai'a. Allah sekali-kali tidak melakukan kedoliman kepada manusia sedikit pun. Walakinan nasa anfusahum yadlimun. Tetapi manusia itulah yang mendolimi diri mereka sendiri. Nah itu ya itu penjelasan Allah. Jadi Allah enggak dolim, yang dolim itu manusianya, dia yang mendolimi dirinya sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana manusia itu mendolimi dirinya sendiri tadi? Lah gimana enggak dolim? Nah nanti kita akan jelaskan. Allah itu sudah menciptakan pilihan. Allah sudah memberikan jalan. Allah sudah memberikan akal. Allah sudah menurunkan kitab suci macam-macam. Semua sudah dikasih sama Allah. Ya. Terus kemudian manusia masih tersesat. Kan kebangetan. Betul nggak? Nah, karena itu ini penting. Jadi jangan sampai nanti kita ini di akhirat, lalu kemudian kita ini menyalahkan Allah. Atau kemudian kita ini menyalahkan Nabi. Nah ini makanya diantaranya kita sekarang. Ya, Al-Fakir ini datang dari Bogor ya ke sini setiap bulan ya. Meskipun ya hari ini mungkin kurang sehat sedikit ya. Kita usahakan karena tadi.
kita ingin membebaskan diri dari hisab, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasnya ulama. Ya. Jangan sampai nanti ya teman-teman di SS ini kemudian merasa, lah saya begini gara-gara saya nggak pernah ngaji. Lah kamu kan sudah disiapkan, ada ustadznya yang ngasih pengajian ya. Kemudian mungkin ya waktu mengaji tidak serius atau waktu belajar mungkin nggak sungguh-sungguh, sehingga akhirnya tetap saja apa yang disampaikan tadi itu mungkin tidak bisa mengubah, tidak bisa membentuk ya kepribadiannya tadi itu, sehingga menjadi takwaha tadi seperti disebutkan dalam Al-Qur'an tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha tadi. Nah ini kan. Nah, dalam kondisi seperti itu nanti kita bisa berlepas diri karena kita sudah datang, sudah menyampaikan, kita sudah tanya, paham belum? Sudah tanya, bisa dipahami belum? Jawabannya sudah. Nah, berarti sudah. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kesimpulannya, hidayah dan dalalah itu di atas tadi Allah yang menciptakan, kemudian di bawah itu manusia mencari. Allah menciptakan hidayah dan dalalah itu ya di situ dengan jalannya masing-masing. Maka kalau ada orang yang mencari hidayah tadi melalui jalan hidayah, jawabannya dapat atau tidak? Pasti dapat. Kalau dia mencari hidayah melalui jalan dalalah, maka dia tidak akan dapat. Nah, inilah yang kita lihat nanti di dalam ayat berikutnya. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kenapa di dalam Al-Quran kok ada ayat-ayat yang menyatakan stempel? Ya, ada ayat-ayat yang menyatakan stempel. Apa itu? Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu. Ya. Jadi Allah itu mengunci, menutup hati, pendengaran, kemudian penglihatan mereka dengan tutup. Ini berarti apa? Ada orang-orang yang nggak bisa dibuka, digerojok pakai Islam, digerojok pakai ilmu, pakai apa? Tutup semua hatinya, pintunya, ya. Kemudian akalnya semua tutup. Kenapa? Karena Allah sudah kunci. Nah, ini ayat ini. Nah, mungkin pertanyaannya begini, loh. Kalau begitu kan berarti ada orang yang memang dia sudah disesatkan oleh Allah dan siapapun yang mau membuka nggak akan bisa. Nah, itu kalau kita pahami secara harfiah ayat ini. Tapi nanti dulu, ya, jangan salah paham. Ya, jangan salah paham. Gitu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam firman Allah yang lain, Allah juga menyatakan innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Ada ayat yang lain innallaha la yahdil qaumal kafirin, qaumal fasikin. Ya. Jadi Allah itu tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir. Berarti orang kafir, orang zalim, orang fasik itu seolah-olah sudah dikunci oleh Allah dan gak akan diberi petunjuk. Itu kelihatannya makna dua ayat ini. Tapi nanti dulu, jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa. Jadi apa maksudnya ayat ini? Jadi supaya begini, kita ini jangan sampai nanti misalnya ini contoh ya, kita mungkin punya istri, atau mungkin punya suami, atau mungkin punya anak, atau mungkin punya orang tua, atau mungkin punya teman, atau mungkin punya murid, atau punya karyawan ya. Disuruh sholat, disuruh ini susah, disuruh ini susah. Ya, lalu kemudian kita, oh mungkin dia ini sudah dikunci sama Allah ini. Ya kan, sudah digembok sama Allah hatinya, sudah digembok telinganya, sudah digembok akalnya. Kita tidak boleh memvonis seperti itu. Karena yang tahu vonis itu hanya Allah. Memangnya kamu dikasih ilmu sama Allah? Enggak kan? Tidak. Lah kalau kita itu tidak dikasih ilmu sama Allah, ya nggak boleh kita memvonis. Ya, kita nggak boleh memvonis. Gitu loh. Jadi kita tidak boleh memvonis seolah-olah orang tadi itu sudah
di khotam, sudah di stempel, sudah ditutup, sudah dikunci, sudah digembok, nggak boleh. Nah, karena kita tidak diberitahu oleh Allah apakah orang tadi sudah dikunci, sudah digembok ataukah tidak, maka berarti apa? Kita wajib tetap mengingatkan. Kita wajib tetap apa? Mendakwahi. Kita tetap wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tetap wajib untuk menasehati. Itu karena kita nggak tahu. Jadi misalnya nih ya, kita punya anak, kebetulan anak 12 ya. Atau mungkin punya istri susah diatur, punya suami juga begitu susah dinasihati. Sabar. Ya kan? Sabar. Itu kuncinya. Ya. Nah, karena kita tidak tahu yang namanya khotam tadi itu, jangan, wah ini kayaknya bapak ini dari khotam. Sudah digembok sama Allah. Ya Pak, akalnya, hatinya, telinganya ini. Jangan begitu, kita nggak tahu. Ya, atau mungkin bapaknya bilang pada istrinya, wah ini kayaknya ibu ini dari gembok sama Allah ya. Nah, nggak boleh kita mengatakan begitu, karena kita tidak tahu, ya kan? Nah itu. Nah ini makna ayat tadi. Jadi bagaimana? Ya. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ayat yang pertama surat Al-Baqarah ayat 7 itu khotam atau stempel atau gembok tadi yang Allah berikan pada orang-orang tertentu seperti Abu Lahab, Abu Jahal ya, termasuk Abu Thalib, pamannya Nabi, ya kan? Nabi itu kan sempat sedih kan, ketika Abu Thalib itu sakaratul maut, Nabi datangi, Nabi aja masuk Islam, ya kan? Nabi aja masuk Islam. Tapi apa yang terjadi? Abu Thalib tidak mau. Kemudian Allah tegur. Ketika Nabi sedih itu Allah tegur. Ya, fa innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja yang kamu kehendaki. Yang bisa memberikan petunjuk itu adalah Allah. Berarti dalam hal ini ya, termasuk tadi ya, konteksnya dengan khotam tadi itu seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Itu mereka-mereka ini orang yang dimaksudkan oleh ayat tadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu. Jadi mereka ini orang-orang yang sudah digembok ya, akalnya, hatinya, pendengarannya, telinganya tadi itu ya, penglihatannya. Nah, itu yang dimaksud. Nah, ini ya, ayat surat Al-Baqarah ayat 7 tadi. Lalu kemudian ayat yang kedua tadi. Ya, ayat 51 surat Al-Maidah. Ayat 51 surat Al-Maidah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin tadi. Allah itu tidak memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Apa maknanya? Nah, di sini dijelaskan. Orang zalim ya dan sejenisnya seperti fasik dan kafir itu tidak diberi daya oleh Allah karena mereka sendiri memilih kedzaliman. Mereka memilih kefasikan. Mereka memilih kekafiran. Bukan karena Allah telah menyetempel mereka sehingga mereka selamanya zalim, fasik dan kafir. Jadi maksud ayat tadi innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, itu artinya mereka itu mencari hidayah tapi tetap dengan melakukan kedzaliman. Gimana caranya? Maksudnya gini, kalau misalnya ini contoh ya, antum misalnya ini nyun sewu ya, mohon maaf semoga tidak ada. Ya. Misalnya ini apa namanya? Islam lah katakanlah begitu. Tapi kemudian maksiat. Ya kan? Berarti kan kemungkinannya zalim, fasik. Kan begitu? Ya kan? Nah pertanyaannya, kenapa orang Islam kok asik melakukan maksiat? Kok nggak tobat-tobat? Gitu loh. Pertanyaannya, dia nggak tobat-tobat itu karena Allah yang menghendaki dia nggak tobat-tobat, atau memang dia sendiri yang asik di situ? Pertanyaannya, mana jawabannya kira-kira? Dia sendiri. Itu yang dimaksud innallaha la yahdil qaumadh dhalimin.
Jadi dia itu sudah tahu melakukan kedoliman, melakukan kefasikan, dan dia sudah tahu kalau ingin jadi orang yang bertakwa, orang mukmin yang benar itu meninggalkan kedoliman dan kefasikan tadi. Tapi dia alasannya, aduh nggak enak sama teman gue, nggak enak sama ini, nggak enak sama ini, nggak enak. Jadi begitu, akhirnya asik di situ. Sampai akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi pertanyaannya siapa yang salah? Allah apakah dia? Dia sendiri. Wong dia yang milih begitu kok nyalain Allah. Nah itu makanya Allah mengatakan wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tuhan kamu nggak akan zalim kepada hambanya tadi. Gitu loh. Jadi karena itu kalau misalnya orang itu zalim terus, fasik terus, bahkan kafir terus, itu salahnya sendiri karena dia nggak keluar dari zona itu, zona kedoliman, zona kefasikan, zona kekufuran tadi. Bukan karena Allah mengunci hati dia, bukan karena Allah itu nggak ngasih daya dia, dianya yang nggak mau keluar dari zona itu. Masalahnya di situ. Contoh ya, misalnya, kalau kita lihat ya, bagaimana orang yang sudah kena narkoba, ya kan? Pernah ngikuti wawancaranya dengan Dr. Aisyah Dahlan? Atau mungkin ada kasus yang lain ya. Itu bagaimana orang yang kena narkoba itu Masya Allah. Kenapa orang yang kena narkoba itu semakin lama semakin adiknya itu tinggi. Bahkan disembuhkan itu susah. Tadi itu kuncinya. Karena dia tidak mau lepas dari narkoba. Ya kan? Karena dia tidak mau lepas dari narkoba tadi. Bukan karena dia tidak tahu jalannya, ada jalan di luar dia tahu. Tapi pikirannya sudah nggak berjalan, semua nggak normal. Nah ini yang terjadi. Sama seperti itu. Jadi orang yang fasik tadi, dia berkubang dalam kefasikannya. Orang yang dolim berkubang dalam kedolimannya. Orang yang kafir berkubang dalam kafirannya. Karena itu kemudian akhirnya dia tidak diberi petunjuk oleh Allah. Bukan karena Allah yang nggak beri petunjuk, tapi karena dia tetap berkubang di situ, sehingga petunjuk yang Allah sudah ciptakan, yang sudah Allah tunjukkan tadi itu nggak diambil sama dia. Salahnya siapa? Salah mereka sendiri. Nah, ini kuncinya. Jadi di sini Allah adil. Maka jangan menyalahkan Allah. Nah, itu ya. Jadi jangan menyalahkan Allah, nggak boleh kita nyalahkan Allah. Nah kemudian bagaimana caranya? Supaya kita bisa keluar dari zona tadi, caranya ya meninggalkan jalan kedoliman, meninggalkan jalan kefasikan, meninggalkan jalan kekufuran. Zona-zona tadi tinggalkan, masuk zonanya, zona ketakwaan, zonanya hidayah tadi. Itulah cara satu-satunya agar Allah memberikan taufik kepada orang tadi, sehingga mendapatkan hidayah. Itu kuncinya. Gitu. Ya, itu kuncinya. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu nyari rizki belum tentu dapat, betul tidak? Tapi kalau Bapak Ibu nyari hidayah pasti dapat, itu kata kuncinya, pasti dapat. Asalkan jalannya benar, pasti dapat. Kenapa? Sebab kalau kita tidak mendapatkan hidayah, kita akan ditanya oleh Allah. Kita akan intinya kalau tidak mendapatkan hidayah itu kan nanti masuk neraka. Kalau dapat hidayah masuk surga. Kalau kita nggak dapat rezeki, yang penting kita sudah mencari, nggak ada cerita surga dan neraka, nggak. Misalnya, kenapa kamu miskin? Ya, padahal kamu sudah diberi jalan begini-begini, ya itu urusannya Allah. Mau kaya mau miskin itu kan Allah yang ngatur semua. Wong kita itu cuma diperintahkan bekerja, cuma diperintahkan usaha. Itu kuncinya. Karena itu kalau orang miskin, ya, kalau dia miskin, nggak ada ceritanya kamu berdosa, kamu maksiat sehingga kamu masuk neraka, nggak begitu. Karena dia miskin, enggak. Karena kemiskinan tadi itu, ya, bukan karena pilihan dia kan. Masa ada orang milih miskin? Nggak ada. Ya kan? Nah, jadi orang yang mencari rezeki belum tentu dapat, tapi orang yang mencari hidayah pasti dapat. Nah, gitu ya. Jadi di sini sama seperti kalau orang cari jodoh juga belum tentu dapat. Nah, itu. Tapi kalau orang itu mencari hidayah pasti dapat. Ya syukur-syukur jodohnya hidayah. Ya. Baik, mungkin itu ya Bapak-Bapak sekalian.
yang kita bisa sampaikan ya sebagai pengantar materi kajian pada hari ini. Silakan ya, masih ada waktu ya sampai pukul 5 kita bisa diskusi, bisa tanya jawab ya. Dan semoga apa yang tadi sudah disampaikan bisa dipahami dan kemudian bisa diamalkan di dalam kehidupan kita.